di Indonesia. Sebetulnya dengan fokus pemerintah yang saat ini ada di energi listrik ataupun EV, ini juga akan ada begitu ya fokus baru di BBG. Seperti apa nanti ya biar regulasi juga tidak bertabrakan dan demand pemerintah di BBG juga akan tumbuh seiring dengan potensi yang mana akan bertabrakan juga dengan selera dari EV. Ya memang sebetulnya sekali lagi kayak kembali ke tujuan awal ya, di dalam Grand Strategi Energi Nasional yang sudah kita paparkan juga ke Bapak Presiden begitu ya. Langkah pertama adalah mengurangi import energi fosil. Nah, dalam ini kita fokus kepada mengurangi BBM jenis bensin untuk kendaraan. Nah, kita punya program di sana. Beberapa tadi yang saya sampaikan, seperti peningkatan kapasitas kilang, kemudian ada biofuel, ada EV, ada BBG, dan juga ada sekarang hidrogen begitu ya. Nah, semua ini pemerintah mendorong, ya. Yang penting masing-masing itu bisa berkontribusi terhadap mengurangi import sampai 0 bensin, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya pemerintah mendukung EV. Sekarang Presiden baru buka di mana kemarin kan pameran EV. Juga pagi ini PLN launching untuk kendaraan hidrogen, begitu ya. Juga kita sudah punya kilang bahan bakar nabati ya untuk aftur maupun bensin maupun biogasolin, biodiesel, bioaftur begitu ya. Jadi namanya biofuel. Kemudian apalagi tadi BBG gitu ya. Jadi semua itu kita dukung. Mana yang disukai oleh konsumen, mana yang kira-kira lebih bisa berkembang gitu. Nah, karena masing-masing negara atau masing-masing kita konsumen itu punya selera yang beda-beda. Betul. Jepang sama Korea misalnya, dia akan mengembangkan mobil hidrogen sama hybrid begitu ya. Electric vehicle itu lebih unggul Cina. Ya, kita lihat di pameran mobil sekarang, Cina itu sangat mendominasi electric vehicle ya. Sekarang sudah 2 jutaan lebih dia menjual kendaraannya. Nah, di negara lain bahkan tidak lagi boleh di Afrika maupun di Norway begitu, nggak boleh lagi ada penjualan mobil BBM begitu ya. Nah, ini memang prioritasnya seperti itu. Nah, di kita sementara ini kita dukung semua begitu ya, dukung semua yang bisa berkontribusi terhadap pengurangan import bensin begitu. Nah, kalau kita sudah tidak import begitu ya, langkah kedua adalah bagaimana industri ini yang bisa untuk transportasi itu tumbuh di Indonesia. Jadi kalau Cina ingin mengembangkan mobil listrik, bikin pabriknya di sini, bikin pabrik baterainya di sini. Jepang kalau ingin mengembangkan mobil hibrid ataupun hidrogen, bikin pabriknya di sini. Nah, itu tahap berikutnya, karena kita tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai penciptaan lapangan kerja gitu di dalam negeri. Jadi nanti kalau ketahanan energinya sudah bagus, kemandirian sudah bagus, tinggal sekarang industrinya ditingkatkan di dalam negeri begitu. Nah, inilah langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi kita, ayo siapapun mau bangun pabrik di sini silakan gitu. Kita punya demand cukup lumayan besar gitu. Oke, membuka jalan atau karpet merah investasi ya, betul. Di sektor energi. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana perkembangan, tentu erat kaitannya juga dengan investasi. Lalu seberapa besar investasi yang perlu dikeluarkan untuk menggarap begitu ya energi dari gas ini, dan kiranya seberapa besar juga selera ataupun minat dari investor dalam pengembangan gas di tanah air kita, Pak Joko? Untuk gas ya, kalau dari hulu kan pemerintah terus dan alhamdulillah banyak temuan-temuan lapangan gas ya. Baik itu yang belum kita kembangkan di Masela, di Gentung, memang di Indonesia bagian timur di lepas laut dalam gitu ya. Nah, itu potensinya, sumbernya sudah kita temukan. Nah, sekarang adalah infrastruktur ya. Untuk pembangunannya bisa kita bagi 2 sekarang. Pakai yang di cost recovery ataupun yang tidak begitu ya. Nah, di hulu bisa skema hulu, di hilir bisa skema hilir. Sebagai contoh terakhir itu ada mini LNG plant di Semenggaris. Itu tidak di cost recovery, pakai skema hilir. Jadi terpisah.
Nah, ini beberapa strategi. Kemudian juga kita memberikan insentif begitu ya untuk demand di dalam negeri. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat grafiknya dari tahun ke tahun pemanfaatan gas bumi dalam negeri ini semakin meningkat. Sekarang sudah 68% gitu ya. Nah, ini akan terus kita tingkatkan sebagai satu-satunya yang paling baik untuk transisi ya. Dari fosil ke non-fosil, transisinya adalah gas. Infrastrukturnya kita juga membayar, maksudnya dalam ini APBN. Nah, pajak-pajak juga dari Kementerian Keuangan untuk pengembangan gas di hulu maupun di hilir maupun di midstream juga sudah banyak diberikan oleh Kementerian Keuangan. Nah, sekarang adalah bagaimana konsumen ya. Konsumen itu dalam artian konsumen untuk yang membeli gas sehingga dia bisa memproduksi bahan baku seperti amoniak, metanol begitu ya, untuk tumbuh di dalam negeri. Ya, pemerintah sudah menetapkan tuh $6, tapi tidak mengurangi bagian di upstreamnya begitu ya. Nah, insentif apa yang seharusnya memang diberikan oleh pemerintah agar memang menjadi dorongan implementasi BBG? Nah, kalau untuk yang di produsen gasnya dalam artian eksplorasi produksi, insentifnya itu udah pemerintah nggak usah dapat bagian dari bagi hasil. Sudah ada Perpres nomor 40. Nah, yang kedua barangkali Kementerian Keuangan ini bisa menurunkan pajaknya. Pajaknya kan hulu kan sekarang besar tuh 44%. Bikin aja 20% gitu ya. Sehingga harga jualnya ke dalam negeri bisa lebih kompetitif begitu ya. Nah, itu untuk di hulu. Nah, untuk di hilirnya, pemerintah terus meningkatkan insentif infrastruktur ya. Baik itu SPBG-nya, jaringan pipa transmisi dan distribusinya. Nah, cuman memang studinya, SPBG sempat saya berhentikan waktu saya Dirjen Migas karena pembangunannya itu, FS-nya itu tidak memenuhi yang menurut saya kurang pas gitu. Bangun sembarangan di tempat, akhirnya nggak ada yang beli. Betul. Loh, siapa konsumennya? Kalau konsumen masyarakat kan masyarakat sekarang berbahan bakar minyak. Maksudnya dia harus membeli converter kit-nya, begitu ya. Nah, ini dimulai dari transportasi umum, seperti Transjakarta gitu kan. Trayeknya khusus, sehari berapa dia tripnya gitu ya. Kita bisa ukur berapa kebutuhan gasnya di sana. Kita bisa juga membangun SPBG-nya di sana, bukan di sembarang tempat begitu loh. Nah, contohlah 100% Transjakarta. Seluruh daerah ini sekarang banyak transportasi umum kan. Nah, bangunlah di situ, yang dekat-dekat situ. Nah, infrastrukturnya bisa dibayar oleh pemerintah APBN ataupun APBD begitu ya. Jadi, pajak dari Kementerian Keuangan, yang di hulunya dari 44 mungkin cuma 20, bisa 15%. Nah, di infrastrukturnya juga bisa dibayar di situ. Gitu ya. Nah, konsumen dimulai dari konsumen yang masyarakat kayak menengah gitu, menengah ke atas, jangan mulai dari bawah nanti ribut gitu. Nah, itulah beberapa dulu pernah juga converter kit-nya untuk transportasi umum itu dibayar oleh pemerintah gitu. Jadi suruh nyicil. Ada program yang punya angkutan umum itu taksi itu nyicil ya. Dikasih converter kit gratis tapi nanti dia cicil ya. Berapa sehari Rp100, Rp200, Rp1.000 itu kan nggak ada masalah gitu. Setelah sekian tahun itu bisa lunas. Jadi tidak dikeluarkan atau dibebankan kepada pemilik angkutan umum, itu berat. Kasih aja gratis, tapi dicicil lewat harian gitu. Kan mereka dapat uangnya harian gitu.